Radikalisme tidak dikenal dalam Islam dan tidak dijumpai dalam kamus Arab karena memang istilah tersebut berasal dari bangsa Barat. Radikal berasal dari bahasa Latin radik yang berarti akal, atau bahasa Inggris radikal yang berarti ekstrim. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, radikalisme berarti paham atau aliran yang inginkan perubahan secara ekstrim atau keras. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur menjelaskan tentang radikalisme, yaitu suatu faham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial atau politik dengan cara keras atau ekstrim. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama yang berasal dari Mesir, membahasakan radikal dalam bahasa Arab dengan kata at-tatarruf, berarti keras, berasal dari torfun yang berarti pinggir. Artinya suatu faham yang mengambil keputusan terlalu condong ke kanan atau ke kiri. Lawan dari radikal adalah moderat, tengah-tengah, yang berarti faham yang mengambil keputusan tidak condong ke kanan ataupun ke kiri, namun di tengah-tengah sebuah permasalahan. Cikal bakal watak radikal tergambar dalam sosok Dzul Khuwaisirah, seorang muslim pedesaan yang merasa dirinya lebih baik daripada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tak ragu memberikan koreksi pada beliau. Nama Dzul Khuwaisirah populer di kalangan kaum muslimin tatkala terjadi pembagian hasil rampasan perang Hunain. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, An Abi Sa'id Al-Khudri qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu dzata yaumin qisman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah yang sedang membagi-bagikan pembagian harta rampasan, faqala Dzul Khuwaisirah rajulun min Bani Tamim. Datanglah Dzul Khuwaisirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim. Faqala, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah idil, wahai Rasulullah, engkau harus berbuat adil. Qala, maka beliau Rasul menjawab, walak, celaka kamu, mayyadil idalam adil, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, idzan li fa'adribu unuqahu, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya. Qala, beliau kemudian berkata, la, biarkanlah dia. Innalahu ashaban yahqiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna minad din ka murukil sahmi minar ramiyah. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh sholatnya dibanding sholat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target buruan ataupun hewan. Latar belakang kritik pedas Dzul Khuwaisirah terhadap Rasulullah SAW menurut Ibnul Jauzi
Dikarenakan saat pembagian hasil rampasan perang Hunain, Rasulullah mengutamakan sebagian kelompok yang tak lain adalah para mu'alaf ataupun non-muslim yang diharapkan masuk Islam. Hal inilah yang kemudian membuat Dzulkhuwaisirah berkata, "Demi Allah, ini adalah pembagian yang Rasul tidak ada melakukannya." Lalu ia mendatangi Rasul seperti yang dijelaskan dalam riwayat Bukhari di atas. Artinya dari cerita tersebut bahwasannya Dzulkhuwaisirah memiliki pemahaman bahwasannya Rasul tidak adil karena orang mu'alaf atau non-muslim mendapat bagian lebih banyak, sedangkan umat Islam yang Islamnya lama mendapat bagian yang sedikit. Kemudian pada akhirnya Dzulkhuwaisirah meninggal saat perang Nahrawan. Dia bergabung dengan kelompok Khawarij saat terjadi peperangan antara Khawarij dan pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.